Selamat malam yang terhormat Romo Hari beserta saudara-saudari terkasih yang di dalam kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Semua percaya bahwa kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Bersama-sama kita mau naikkan satu pujian ini yang terbaik untuk Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi dengan penuh semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi kita mengatakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, pelangi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, oh Yesusku. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sungguh bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jika pada malam hari ini Engkau boleh gerakan setiap hati kami untuk rindu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di setiap musim hidup kami, senang maupun susah, suka maupun duka, Engkau boleh terus menggandeng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ini setiap rasa syukur kami yang sungguh rindu Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dalam setiap pujian boleh memberikan kuasa yang menyembuhkan, boleh memberikan kuasa yang sungguh memulihkan bagi kami Tuhan. Di tengah kegalauan kami, di tengah pergumulan kami Tuhan, Engkau boleh selalu setia menemani kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu boleh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan, yang rindu menaikkan syukur yang terbaik hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Bapa. Engkau Bapa kami yang sungguh setia. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan
pulihkan kami Tuhan. Untuk setiap berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, dalam setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanmu. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Kaulah Tuhan yang sempurna, Kaulah Tuhan yang sempurna. Padamu kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Engkaulah kekuatan kami, Kaulah Tuhan kekuatanku. Kini ku menyembah-Mu. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Sebab karena kasih-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh karena kasih-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan, amin, dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih atas setiap karya yang Engkau boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk keluarga yang Kau boleh berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kasih-Mu sangat indah dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Janji-Mu ya dan amin Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu setia dalam hidup kami. Kami percaya setiap anugerah-Mu boleh besar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ingin lebih lagi menaikkan syukur kami. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku.
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk semuanya kita bertepuk tangan bersama dan katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Sungguh ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan, kuasa yang boleh membebaskan dan memulihkan setiap kami. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Bersama-sama, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bersama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semua percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Bersama-sama kita mau lanjutkan lagu ini, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan, Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Amin. Bebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Sungguh Engkau yang berkuasa, Engkau yang amin. berkuasa di dalam segala hal, Ada kuasa. kuasa dalam nama Lebih penuh dengan semangat lagi katakan, ada kuasa. Yes, amin. Yesus. Sekali lagi dengan penuh semangat katakan, ada kuasa. Kuasa dalam nama Yesusku. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sungguh ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan, kuasa yang boleh membebaskan setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jika saat-saat indah tadi kami boleh bersyukur, kami boleh menyatakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh bertata dalam setiap puji-pujian kami Tuhan. Ini setiap kami yang sungguh lebih rindu lagi
untuk masuk ke hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami datang pada hadirat-Mu Tuhan. Lawat setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Walaupun melalui secara online, kami yakin dan percaya hadirat-Mu juga boleh hadir dalam setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, rindu memeluk-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa segala yang ku miliki. Hanya inilah kerinduanku, untuk dekat denganmu selalu. Pancaran kekudusan-Mu mengalir memenuhi hatiku. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkatiku. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu boleh memulihkan setiap kami, boleh memberkati setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa segala yang ku miliki. Hanya inilah kerinduanku, untuk dekat denganmu selalu. Pancaran kekudusan-Mu sungguh mengalir hatiku. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkatiku. Pancaran kekudusan-Mu sungguh mengalir memenuhi hatiku. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkatiku. Sungguh Tuhan, pancaran kekudusan-Mu, pancaran kekudusan-Mu mengalir memenuhi hatiku. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkatiku. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkati dan memberkati. Sungguh hadirat-Mu Tuhan, amin, memulihkan dan memberkatiku. Yesus, kami sembah Engkau.
memampukan dan memberkati kami Tuhan. Di setiap keberadaan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini hati kami Tuhan, yang siap mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam diri kami. Agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkatilah Romo Hari yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Agar setiap apa yang beliau katakan, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami sebagai umat-Mu, boleh Engkau berikan telinga seorang murid Tuhan. Dan hati sebagai hamba. Agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman kebenaran-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, pakai kami lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari dipersilakan untuk Romo Hari. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya, dan thank you untuk tim pujian yang luar biasa meskipun memakai masker ya, tetap semangat. Saya kebayang nafasnya harus diatur. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman semuanya, untuk kemuliaan Tuhan. Thank you banget untuk persekutuan doa online Yesus Gembala yang baik yang telah mengundang saya pada malam hari ini. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya, dan saya jadi kangen Denpasar, Bali nih. Udah berapa setahun lebih nih nggak ke Bali. Ini nggak apa-apa ya, terobati dengan ruang virtual ini. Rekan-rekan yang terkasih, kita akan permenungan pada hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 sampai 25, dilanjutkan ayat 33. Teman-teman udah pada nonton film The Apostles, kalau salah, All of the Apostles ya. Kalau sering nonton Netflix, ada itu, bagus banget teman-teman. Mungkin nanti kalau senggang, tontonlah film Paulus itu, bagus. Surat Efesus bab 5, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, maksud saya bab 5 ayat 22 sampai 25, dilanjutkan ayat 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Rekan-rekan teman-teman semuanya yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena pesanannya soal keluarga, soal membangun relasi suami istri, jadi sorry ya yang masih single atau yang masih jomblo, mungkin bisa menjadi pembelajaran yang tersendiri gitu aja, supaya nanti makin mantap untuk memilih pasangannya atau makin mantap untuk menentukan panggilannya. Entah panggilannya mau menjadi ingin hidup berkeluarga, atau menjadi imam, atau menjadi suster, atau menjadi brother, atau mau menjadi single forever gitu aja. Tertarik untuk hidup sendiri juga boleh juga gitu kan ya. Tapi malam ini memang saya akan banyak membahas berkaitan dengan membangun relasi suami istri, dan kemudian juga soal perkawinan, soal keluarga seperti itu. Nanti tolong ya kalau kepanjangan, terlalu banyak omong karena kangen Denpasar, teman-teman bisa kemudian chat atau raise hand, Romo terlalu lama itu. Nanti saya akan bantu dengan slide supaya mempermudah kita semuanya. To have, to hold, to honors, memiliki, mempertahankan, dan menghormati. Ya, 3M. Jadi memiliki, teman-teman memiliki sesuatu. Memiliki nggak ya? Kalau nggak memiliki, kita harus
redefinisi ulang atau kemudian kita bahas lagi untuk semua teman-teman memiliki sesuatu gitu kan ya, memiliki, to hold, mempertahankan, dan to honor, bagaimana kita menghormati. 3 topik ini akan kita bahas, tetapi sebelum membahas topik ini, mari kita lihat gambar ini. Ini gambar apa? Gambar siapa? Gambar kakek nenek pastinya ya, gambar kakek nenek. Ada yang menarik dari gambar ini? Apa yang dilihat dari gambar ini? Mungkin ada yang berekspresi orang tua atau nenek kakek, iya pastinya itu kan ya. Atau mungkin melihatnya kebahagiaan. Oh, mereka kelihatan happy banget ya di usia senjanya, mereka tetap menikmati, bisa saling berbagi, rasanya mereka berbagi cinta gitu kan ya, cinta sampai tua. Sudah nggak muda, kulitnya berkerut-kerut. Kayaknya yang kakek juga giginya palsu gitu, coba diamati lagi. Kalau neneknya nggak mau tersenyum, mungkin udah nggak ada giginya juga gitu ya. Apakah kita tetap berdua seperti ini ya nantinya? Pernah nggak membayangkan teman-teman kalau menikah nanti kita sampai lansia akan seperti ini nggak ya? Atau mungkin kita juga melihat bagaimana kerut perjuangan gitu. Kalau melihat ekspresi mereka kan adalah bagian dari perjuangan. Kulit yang berkerut itu menjadi bagian perjuangan yang panjang yang mereka upayakan. Berjuang rukun, berjuang saling memahami dan sebagainya. Aku mungkin nggak seperti ini, atau mungkinkah, atau mau mati muda saja sehingga tidak seperti kakek nenek ini. Teman-teman pernah nggak bayangin atau mungkin meditasi gitu kan, dalam meditasi membayangkan kalau pasangan kita itu nggak punya rambut seperti apa? Pernah nggak bayangin? Waktu pacaran boleh juga gitu bayangin kalau pacar saya nanti nggak punya rambut kayak apa ya? Kalau pasangan kita itu giginya rontok atau tidak punya gigi, bayangin yang paling buruk coba gitu kan ya. Kalau bisulan atau kalau kemudian jerawatan sewajahnya atau kemudian panu rata gitu kan ya, seluruh wajahnya penuh dengan panu. Pernah membayangkan itu enggak? Mungkin sekali waktu teman-teman bisa merenungkan, memeditasikan seandainya pasanganku itu seburuk itu. Bahkan bayangannya paling buruk. Apakah aku jijik atau enggak? Bisa dibayangkan kalau kita itu punya luka di bagian tubuh kita, atau bahkan sampai borok, atau sampai kemudian bernanah dan sebagainya. Kalau dengan tubuh kita mungkin kita nggak jijik. Kita berani mengobati, kita berani untuk kemudian menyentuhnya, membersihkannya, dan sebagainya. Tapi seandainya kita membayangkan paling buruk dengan pasangan kita, apakah kita berani untuk menyentuhnya, berani mengatakan tidak jijik dan sebagainya? Itu gambar pertama. Sekarang bicara soal pacaran. Kita ingat pacaran, atau mungkin yang sedang pacaran. Mengingat waktu dulu masih pacaran. Semoga sempat pacaran ketika nikah ya. Atau mungkin dijodohkan, tahu-tahu sudah langsung kenal, langsung ya udah kita nikah gitu. Kayaknya nggak seperti itu ya. Di masa sekarang pasti ada waktunya pacaran. Ya, mungkin panjang, mungkin pendek, itu relatif gitu ya. Pacaran masih saling mengenal, baru kemudian belum ada ikatan. Mungkin masih coba kenalin yang lain dan sebagainya. Bahkan kalau saya sharing dari orang muda gitu kan, ada yang ya jalan dua gitu kan ya, maksudnya untuk bisa saling mengenal lebih dalam, Romo yang mana nanti yang saya pilih gitu kan ya. Meskipun akan menyakitkan salah satunya gitu kan, maka jangan sampai double seperti itu. Saya itu melihat, saya ngomong soal pacaran ini kenapa? Karena saya melihat orang pacaran itu saat ini itu seringkali seperti sudah membangun rumah tangga, padahal pacaran itu baru membangun relasi yang sangat masih open banget, belum sampai kemudian bicara soal pernikahan, belum resmi seperti itu, masih informal, masih saling mengenal dan sebagainya. Tapi pacarannya sudah kayak rumah tangga, dijemput, diantar, ditraktir, hormat pada orang tua pasangan pacarannya dan sebagainya. Orang mengatakan meluluhkan hati calon mertua, Romo gitu kan ya, supaya nanti kalau melamar diterima. Berjuang, terus kemudian menerima apa adanya, pokoknya so sweet banget ketika pacaran itu, kayaknya sudah diterima semuanya, indah sekali gitu kan ya ketika pacaran itu. Bagaimana perjuangannya mengupayakan memberi yang terbaik. Maka saya seringkali kalau menghadapi ada keluarga yang mengalami persoalan di dalam rumah tangganya, seandainya kalian itu masih seperti waktu pacaran, kalian akan memberikan yang terbaik, bahkan memperjuangkannya mati-matian.
Kalaupun, maka seringkali saya juga ngomong kalau sama calon mertua atau sama mertuanya gitu, kamu kalau mau minta pada calon pasangannya sesuatu, mintalah saat pacaran. Dia akan memperjuangkan mati-matian supaya nantinya diterima lamarannya dan sebagainya. Ini, maka gambaran waktu pacaran itu menjadi gambaran yang luar biasa. Ada pengenalan, ada pendekatan pribadi, kemudian menjalin relasi yang eksklusif. Maka saya membayangkan kalau menjadi indah sebuah keluarga itu kalau rasanya seperti pacaran terus gitu kan ya. Happy, berjuang, rasanya saling mau berkorban dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal. Dan akhirnya teman-teman berani membuat sebuah namanya keputusan. Keputusan untuk menikah. Ya, meskipun dalam pacaran tahu ada kekurangan, tahu ada yang masih kurang dan sebagainya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa dalam membuat keputusan itu, teman-teman tahu bahwa ada konsekuensi sebuah keputusan. Pernikahan itu adalah sebuah keputusan untuk menerima pasangan kita apa adanya, termasuk soal kekurangan. Bahkan kalau kita bicara itu soal pasangan, nggak ada yang sempurna. Memilih pasangan itu nggak ada sempurna. Kalau kita ingin menyatakan aku cinta padamu, apakah kemudian kita melihat bahwa pasangan kita sudah sempurna semuanya? Perfect semuanya? Enggak. Enggak ada yang sempurna. Bahkan kalian yang sudah punya suami dan punya istri, pasti pasangannya juga enggak sempurna. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Yesus. Atau mungkin yang sempurna itu sekarang sudah dipanggil untuk menjadi imam atau menjadi suster atau menjadi bruder. Sombong gitu kan ya. Biar yang sudah belum terlanjur menikah tertarik untuk menjadi suster atau menjadi romo gitu ya. Yang sempurna itu hanya milik mereka. Tetapi kalian itu menikahi orang yang tidak sempurna. Memilih pasangan yang tidak sempurna. Punya kelemahan, punya kekurangan, bahkan mungkin juga punya kecacatan, tidak sempurna. Itu yang kalian pilih. Kita tahu bahwa, oh iya, aku memilih kamu bukan karena sempurna. Saya mau menikahimu, tahu kamu itu cerewet. Tahu kamu itu kalau makan telur langsung bisulan. Dan harus kemudian ke dokter kulit dan sebagainya. Tahu kalau kentut bau banget. Tahu kalau ngambek jadi seperti patung diam 1000 bahasa. Dan meluluhkannya susah banget. Bisa jadi. Kita sudah mengenal bahwa pasangan kita tidak sempurna, punya kelemahan, ada sesuatu yang kita perjuangkan dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari keputusan bahwa saya menikahi orang yang tidak sempurna. Tetapi ini yang menarik dari sebuah pernikahan gitu kan ya. Kenapa kemudian kok gereja menjadikan pernikahan ini sebagai sakramen dari 7 sakramen yang lain menjadi salah satu sakramen, sakramen perkawinan. Kita ingat bahwa sakramen itu adalah persatuan keseluruhan hidup sepasang laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci yang dimateraikan oleh Allah. Sakramen ini sebagai suatu tanda cinta kasih yang menyatukan Kristus dengan gereja. Arti dari sakramen sendiri adalah sakramentum, bahasa Latinnya, yang berarti menjadikan suci. Sacer kudus, tindakan kudus. Mengungkapkan, menghadirkan, mengenangkan kasih kekudusan Allah bagi manusia. Maka ini menjadi bukan tindakan yang biasa saja, tetapi tindakan kekudusan, bahkan menjadikan suci. Keputusan kalian menjadikan suci. Kalau pacaran itu belum ada ikatan. Kalau sudah sakramen perkawinan, maka kita sudah masuk kesatuan keseluruhan hidup kita antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci yang sudah diketok palu oleh Allah sendiri. Dan kerangkanya adalah bagaimana kita diajak untuk menjadikan suci. Keluarga itu dijadikan suci, dijadikan kudus. Karena ketidaksempurnaan itu, maka Allah yang akan menyempurnakan menjadi pernikahan yang dilibatkan Allah dan menjadi ilahi, menjadi kudus. Maka penting ini ya, bagaimana ketidaksempurnaan ini kemudian diingat, oh iya ya, benar nih pasangan kami itu nggak sempurna, perjalanan hidup kami itu tidak sempurna, tetapi kita diajak untuk berjuang untuk saling menyempurnakan, berjuang untuk menjadikan perkawinan kami itu suci. Maka bisa dilihat masing-masing gitu kan ya, perkawinanku gimana nih, suci atau belum ini ya. Jadi
teman-teman melihat masing-masing bagaimana perkawinan kami, apakah sudah kami perjuangkan untuk menjadikan suci, dijadikan kudus. Kalau kita lihat, Yesus itu memilih orang-orang yang tidak sempurna untuk disempurnakan. Kalau kita melihat Paulus dari bacaan tadi ya, Paulus itu orang yang tidak sempurna. Ia yang mengejar-ngejar orang Kristiani, tetapi dipakai Allah yang kemudian menjadi berbalik mewartakan Kristus. Kalau kita ingat juga ada Petrus, nelayan yang lain dipanggil Yesus adalah Andreas, Yohanes, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan sebagainya. Orang-orang yang Yesus nggak memilih orang yang cerdas, intelektual, raja, bangsawan, dan sebagainya. Ada banyak orang yang dia pilih menjadi muridnya, orang-orang yang kalau kita lihat itu kurang gitu lah ya. Kurang pendidikannya, mungkin kurang skillnya, orang yang berdosa dan sebagainya. Kalau kita lihat Matius itu pemungut cukai, orang yang berdosa. Tetapi orang-orang yang sempurna ini malah dipakai Allah dijadikan suci, dijadikan kudus. Karena Allah memanggil itu dan kemudian mereka menerima panggilan itu dan berani untuk berjuang menjadi kudus, menjadi suci. Ini maka penting banget teman-teman kalau menyadari bahwa perkawinan saya itu ternyata dipanggil untuk menjadikan suci. Apakah aku sebagai suami sudah memperjuangkan diri untuk menguduskan, menjadikan suci pasanganku? Istri menyadari apakah saya sudah berjuang untuk menjadikan suci suamiku? Sehingga berjuang bersama-sama, saling menyucikan. Ini tentunya sudah diingat teman-teman, sudah hafal sekali ya. Pernikahan Katolik itu monogam, eksklusif, unitas, kesatuan, sifat tidak dapat diputuskan. Kalau di saat ini seringkali ada banyak kasus pelakor, ada banyak kasus soal poligami dan sebagainya. Tetapi dalam gereja Katolik kita diingatkan bagaimana membangun kekudusan dan kesucian itu salah satunya adalah kesetiaan, memperjuangkan yang namanya kesetiaan. Jadi monogam itu menjadi bagian eksklusif kesetiaan yang mau diperjuangkan. Unitas, kesatuan, sifat tidak dapat diputuskan dan sebagainya. Maka ini hal-hal yang rasanya perlu diingatkan kepada kita semuanya. Ini reminder awal ya sebelum kita masuk 3 topik penting pada malam hari ini. To have, to hold, and to honor. Di tanggal 14 Februari kemarin, selain merayakan Valentine, udah ditanya pasangannya kemarin Valentine ngasih apa? Ngasih senyuman, ngasih ucapan atau belum? Ya, kalau belum, minta sekarang tolong ucapin saya 3 kata penting, I love you. Dari Komisi Keluarga KWI itu mengeluarkan pamflet di tanggal 14 Februari sebagai perayaan Hari Pernikahan Internasional. Jadi selain Hari Valentine tanggal 14 Februari, jadi mudah diingat, itu menjadi Hari Pernikahan Internasional, Marriage International Days. Ya. Dalam salah satu pamfletnya itu menarik bagi saya, kemudian saya capture pada malam hari ini dan saya bagikan pada teman-teman. Awal perjumpaan menjadi kenangan yang indah. Pada saat itu tidak penting latar belakang dan perbedaan. Karena impian dan cita-cita, Allah lah yang telah menyatukan kita ke dalam ketidaksempurnaan kita. Jadi ketika kita berjumpa awal, mulai dagdikduk atau mulai menjadi pacaran, seringkali kita nggak mikirkan background-nya apa, latar belakangnya apa. Baru biasanya kan setelah, oh ini kayaknya cocok dengan aku, baru kita mikir gitu kan ya, bagaimana ya orang tua setuju atau tidak kalau nggak sesuku, orang tua setuju nggak kalau tidak seagama, orang tua setuju nggak kalau beda warna kulit dan sebagainya. Tapi awal kita nggak peduli gitu kan ya, soal latar belakang, perbedaan dan sebagainya. Ada ketidaksempurnaan, kita nggak peduli itu, seperti yang saya ungkapkan tadi. Namun perjalanan hidup kita itu tidak semulus yang kita bayangkan. Perbedaan dan persoalan menjadi ujian bagi kita. Tawa, canda, dan sedih cerita kita lalui dengan tangan hati terikat bersama. Jadi seia sekata, berani untuk berjuang bersama. Motivasi ini kan kita dorong, oh ya nanti kalau pernikahan, nanti kalau ditentang orang tua gimana? Kita hadapi bersama. Kalau nanti pernikahan ada kesulitan ekonomi apa? Kita berjuang bersama. Wah indah-indah itu
selalu kemudian kita upayakan dan kita perjuangkan gitu, oleh teman-teman semuanya. Perjalanan ini semakin lama semakin indah, bukan karena kita hebat dan kuat, tetapi karena kasih Allah begitu kuat melingkupi hati kita untuk belajar saling rendah hati, setia sampai kita menua. Itu yang diharapkan. Berani untuk belajar terus, berani untuk rendah hati, dan setia sampai kita menua. Nanti kita lihat ini. Terus diajak dalam hari pernikahan sedunia itu, diajak dari hati ke hati, berdialog tentang kita. Jadi kalau bisa ada waktu yang intens antara suami istri, dari hati ke hati. Malam ini adalah malam berahmat bagi kita berdua untuk menikmati kebersamaan. Saatnya kita saling mendengar dan berbicara bukan tentang anak-anak kita, bukan tentang ekonomi kita, bukan tentang orang tua kita, tetapi tentang kita, tentang bagaimana kita saling mengasihi dan setia. Jadi saya kutip ini kenapa? Karena saya tidak menikah, jadi tidak tahu persis gitu kayaknya dinamikanya dalam keluarga. Ini yang membuat ini Pak Sutri, jadi mereka bisa tahu bahasa yang pas dan pantas itu seperti apa. Jadi saya capture itu ya. Apa yang paling kukagumi dalam dirimu? Jadi didobrolkan bersama. Apa yang paling kukagumi dalam dirimu? Bagaimana perasaanku mengenalmu sekarang ini? Apa yang mendorongku untuk tetap mencintaimu dan melewati pengalaman-pengalaman berat? Kebahagiaan apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita semakin bertumbuh dan dalam kasih dan setia. Wah, ini so sweet banget kalau teman-teman berdua terus kemudian ngobrol dalam keadaan yang tenang, saling terbuka, dan kemudian membicarakan ini. Yang pertama, apa yang paling kukagumi dalam dirimu? Dan kemudian, apa perasaanku mengenalmu sekarang ini? Apa yang mendorongku untuk tak mencintaimu dan melewati pengalaman berat kita? Kebahagiaan apa yang telah berikan Tuhan kepada kita untuk selalu bertumbuh dalam kasih dan setia? Jadi, intensitas positif yang kemudian kita mau kembangkan. Terus kemudian ada 3 kado terindah dikatakan di dalam pamflet itu. Apakah hadiah yang dapat kita dapat dari Allah dan kita berikan kepada pasangan kita? Pertama, hadiahnya apa? Hati. Hati adalah persembahan sempurna dan dari tahta kehadiran Allah. Jadikan pasangan sebagai jantung hati untuk semakin disempurnakan oleh Allah dalam cinta. Jadi hati. Jadikan pasangan itu jantung hati. 2, waktu. Waktu bersama dan bersuka bersama lebih berharga dari ribuan perak dan emas. Waktu tidak bisa diputar kembali. Nikmati kebersamaan bersama pasangan. Semoga teman-teman nggak ada yang sudah berkeluarga tapi LDR gitu kan ya, tetapi bisa bersama. Kalau LDR mungkin ada waktu-waktu tertentu bisa kumpul bersama. Ketiga, hadiahnya adalah bersamanya, artinya hadir berada di sampingnya dan terlibat dalam hidupnya justru di saat yang paling dibutuhkan, melangkah bersama sampai paripurna. Oke, itu beberapa hal yang ingin saya unggah lagi, yang ingin saya buka lagi dalam sebuah pernikahan, dari memikirkan yang paling buruk kalau kondisi tua sampai tua atau membayangkan sampai tua, kemudian mengingat kembali soal pacaran dan menyadari bahwa kita memilih orang yang tidak sempurna. Kita itu sejak awal sudah membuat keputusan memilih orang yang tidak sempurna. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat 3 topik kita. Yang pertama adalah to have, bagaimana memiliki. Pernikahan, membangun keluarga itu adalah saling memiliki. Pernikahanku bagiku adalah menyatu, bukan lagi milikku atau milikmu, tetapi milik kita. Bukan lagi tugasku atau tugasmu, tapi tugas kita. Bukan anakmu, tapi anak kita. Jadi kalau ngobrol gitu, pernah nggak ngobrol berdua punya anak gitu kan, tuh urusan anakmu gitu ya. Anakmu itu ngikuti kamu, nakalnya minta ampun. Bahasanya tolong diubah, anak kita. Anak kita itu nakal sekali ya. Oh, anak kita itu minta jajan terus ya. Oh, ini utang kita ya. Seperti itu. Jangan hanya aku. Kalau indah-indah aku gitu kan ya, tuh aku yang sukses gitu kan ya, tuh gajiku luar biasa gitu kan ya, tuh gara-gara aku keluarga kita dipuji dan diladani. Ubah kata aku dalam keluarga adalah dengan kita.
Bukan lagi aku, kamu, tapi kita, gitu kan ya. Ngomongnya kita. Jadi kalau ada salah ya salah kita. Kalau ada kekurangan ya kekurangan kita. Kalau ada membahagiakan kebahagiaan kita. Kalau ada keuntungan ya keuntungan kita. Menikah itu tidak cukup hanya dengan saling mencintai, tetapi juga harus saling melengkapi. Tidak cukup hanya saling mencintai, tapi harus saling melengkapi. Ini penting banget gitu kan ya. Seringkali hanya modalnya cinta I love you cukup gitu. No. Dalam pernikahan ini tidak cukup hanya modal cinta. Cinta tidak bisa dimakan gitu ya. Cinta tidak bisa kemudian membuat kita itu semuanya beres, tetapi cinta membuat kita bersemangat untuk memperjuangkan. Yakni memperjuangkan untuk bisa saling melengkapi. Dulu mungkin kita sudah seia sekata di depan altar, saya akan menikahi kamu dalam untung dan malang, dalam sakit dan dalam gembira dan sedih dan sebagainya. Nah, saat ini kita diingatkan terus apakah saya bisa melengkapi, saling melengkapi. Ini dalam KHK itu dikatakan bahwa pernikahan dalam Katolik itu, pernikahan laki-laki dan perempuan membentuk persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya adalah untuk membangun kesejahteraan suami istri. Jadi sudah diatur di awal dan pasti juga diingatkan ketika KPP kalau mau menikah itu untuk kesejahteraan suami istri. Bukan kesejahteraanku, tetapi kesejahteraan bersama. Kalau pasangannya sedih ya aku ikut sedih. Kalau pasangannya hanya bisa mencari rezeki satu piring ya udah dibagi makan bersama satu keluarga. Kalau terluka ya saya ikut empati, ikut ambil bagian dan sebagainya. Jadi untuk kesejahteraan bersama pertama-tama. Dan yang kedua siap dan kelahiran dan pendidikan anak. Kalau dianugerahi anak tidak hanya kemudian itu tugas kamu. Tapi parenting, mendampingi anak, membesarkan anak ini jadi tugas bersama antara suami dan istri. Itu ada beberapa hal yang penting. Dari pandangan-pandangan itu tampak jelas bahwa pernikahan idealnya adalah sungguh saling pemberian diri supaya pasangannya sungguh berkembang sebagai pribadi yang sejati. Ini saya ingatkan bagaimana dulu waktu janji pernikahan seperti yang saya ungkapkan tadi, siap dalam untung dan malang. Kalau pas janji pernikahan tidak kita kemudian mengatakan dalam untung kemudian malangnya diam gitu kan ya, dalam suka dan duka, tidak hanya mengatakan suka tidak mau yang duka gitu kan ya, dalam sehat dan sakit dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Maka dalam ketidaksempurnaan ini apakah teman-teman berani untuk saling menyucikan di saat malang, di saat sakit, di saat duka, di saat kekurangan? Itu menjadi bukti apakah betul engkau mencintai pasanganku atau tidak. Itu akan menjadi kelihatan jelas di saat-saat itu. Ini video singkat, ini nanti saja, nanti kalau masih ada waktu kita putar. Selanjutnya nomor 2 adalah mempertahankan. Paus Fransiskus pernah mengingatkan untuk keluarga-keluarga secara khusus, tolong dalam keluarga-keluarga bangun dengan 3 kata ini, yakni tolong, terima kasih, maaf. Kalau kita kemudian berkomunikasi dalam keluarga, berani nggak kita minta tolong? Oh, kuncinya nggak kebawa gitu kan ya, ambilin kunci gitu kan ya. Kita kayak nyuruh pada bawahan kita, pada pasangan kita. Berani nggak kita mengatakan dengan lembut, tolong ambilkan kunci, saya sedang sibuk dan sebagainya. Terima kasih kalau sudah diambilin. Terus kemudian kalau ada kesalahan, berani mengatakan maaf. Seringkali kita gengsi gitu kan ya, sebagai suami atau sebagai istri, wah gengsi nih, masa minta maaf pada anak, gengsi nih, masa minta maaf pada pasangan, apalagi saya sebagai suami, masa minta maaf pada istri, nggak peduli nggak mau Tetapi kalau memang kita betul-betul pasangan mau menyucikan satu sama lain, kita berani meminta maaf kalau ada kesalahan. Jadi bangun untuk kemudian mempertahankan kehidupan keluarga kita dengan tolong, terima kasih, dan berani mengatakan maaf. 6 sikap mau mempertahankan pernikahan ya. Yang pertama, penting banget, yakni bersikaplah jujur
Nggak ada gunanya ditutup-tutupi, lambat laun juga akan tercium juga. Maka bersikaplah jujur. Nggak ada untungnya membuat kebohongan. Yang kedua, lepaskan masa lalu. Ini sering banget, apalagi kalau sudah emosi, kalau sudah kemudian muncul persoalan, mengungkit masa lalu. Padahal kita sudah memaafkan, padahal kita sudah kemudian rekonsiliasi. Tetapi kita kalau nggak hati-hati, mengungkit-ungkit masa lalu. Loh, parah loh, makanya loh dulu punya kebiasaan pas pacaran, pacarnya 3 gitu namanya. Padahal udah sekarang jadi pasangan kita. Kita mengungkit masa lalu. Loh, dulu hidupnya kayak gitu kan ya. Lo nggak ingat waktu dulu saya bantu kamu untuk menjadi seperti ini dan sebagainya. Mengungkit masa lalu. Hati-hati berkaitan dengan hal ini. Seringkali kita membuka lembaran lama, padahal sekarang persoalannya tidak berurusan dengan masa lalu. Ketiga, lepaskan diri dari konflik segera setelah salah satu tidak terbuka untuk saling belajar. Jadi kalau bisa itu konflik sebelum matahari terbenam itu, persoalan itu sudah dibereskan. Jadi sebelum matahari terbenam, kita sudah berdamai. Keempat, mengurangi interogasi dan mengoreksi pasangan. Seringkali kita menginterogasi, pengen tahu, kepo, sehingga kekepoan kita itu seringkali malah menjadi bumerang. Karena kita tidak mengoreksi, tetapi serasa menjadi tidak trust dengan pasangan kita, tidak percaya dengan pasangan kita, sehingga interogasi melebihi seperti polisi. Ini hati-hati. Bisa menjadi ilfeel, menjadi pasangannya menjadi emosi dan sebagainya. Kalau teman-teman mungkin sekarang sedang demen nonton sinetron Ikatan Cinta gitu kan ya, yang tiada ending-endingnya katanya gitu kan ya, yang pelik banget gitu kan, padahal ya cuma keluarga itu saja, cuma ada berapa keluarga, 3 atau 4 keluarga, tetapi muter aja, semuanya nginterogasi, semuanya mengulik dan sebagainya. Ini kadangkala menjadi hal yang malah membuat kita itu jatuh kalau nggak hati-hati. Kemudian 5, sering bonding, berbicara dari hati ke hati. Ke-6, penting banget itu menerima kekurangan pasangan. Nah ini salah satu yang dulu sempat viral, pasangan suami istri. Kalau teman-teman masih ingat, ini pasangan istri dari siapa ya? Waktu itu dari daerah Thailand atau dari, lupa saya, kayak kalau nggak salah Thailand gitu kan ya. Meskipun pasangannya itu disiram, waktu itu ada yang menyiram dengan air keras sehingga wajahnya menjadi cacat seperti ini, suaminya tetap menerima dan kemudian tetap mencintainya. Ini luar biasa gitu kan ya, tetap mempertahankan cintanya. Cinta tanpa tapi, ada lagunya gitu kan ya. Saya cinta kamu tapi gitu kan ya, itu kan dengan tapi, bersyarat gitu kan ya. Berani kita mengubah tapinya itu dengan meskipun. Saya tetap cinta kamu meskipun kamu sakit, meskipun kamu cacat, meskipun kamu punya kekurangan, meskipun kamu masih harus berjuang untuk banyak hal dan sebagainya. Meskipun terkadang meski dia telah memberikan 1000 alasan, untuk meninggalkannya, kamu tetap mencari sebuah alasan untuk bisa bertahan dengannya. Maka kalau saya ketemu pasangan suami istri, mereka pengen cerai-cerai gitu, habis pisah dan sebagainya, mungkin kamu punya 1000 alasan untuk meninggalkannya. Mungkin kamu punya 1.000.000 alasan yang sangat berat untuk berpisah. Tetapi cari satu saja alasan kamu bisa bertahan dengannya. Satu saja. Karena satu itu bisa membangun sakramen, menguduskan, menyucikan, berjuang untuk menyucikan satu dengan yang lain. Dan mengalahkan 1000 atau 1.000.000 alasan untuk meninggalkannya. Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yesus sendiri memberikan keteladanan dan contoh. Satu orang saja dia perjuangkan mati-matian yang berdosa itu, daripada 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Maka kita pun harus berani memperjuangkan satu alasan saja yang membuat kita itu berani untuk mempertahankan pasangan kita.
Ketiga, Tuhaners, menghormati. Kebiasaan kita untuk memberikan penekanan takut daripada hormat pada orang lain. Kita dididik sejak kecil ya, seringkali kebiasaan untuk menakuti daripada hormat gitu ya. Antok, jangan makan sambil tiduran, nanti dimarah ibu. Jadi panggilan kecil saya itu Antok gitu ya. Saya memberi contoh dari diri saya sendiri aja, gampang. Antok, jangan makan sambil tiduran, nanti dimarah ibu. Jadi diberi ketakutan, nanti dimarahi ibu. Itu udah menekan, memberi takut. Kamu kalau di gereja nggak berisik, nanti romonya marah gitu kan ya. Kesannya itu romonya itu pemarah, romonya itu galak banget, romonya itu ada yang anak ribut aja akan datangi, dipukul gitu. Padahal ya enggak. Atau kita nggak mengenal romonya, kita menakut-nakuti anak kita. Kita dididik dari kecil mungkin dengan ketakutan seperti itu. Tapi bisa tidak kita itu membangun pernikahan itu dengan hormat? Contohnya, Antok, jangan makan sambil tiduran. Nanti kamu bisa tersedak, tenggorokan akan terasa sakit. Jadi, oh ya, kita menjadi tahu. Oh, saya tidak tiduran makannya karena nanti bisa tersedak, tenggorokan akan terasa sakit. Jadi, kita tahu dengan menghormati. Nanti akan saya beri contoh ya, lebih detailnya soal ini. Pernikahan dibuat di surga tetapi hidup di bumi. Ini aku suka banget dengan kata-kata ini ya. Marriage made in heaven but life on earth. Pernikahan dibuat di surga tetapi hidup di bumi. Saya akan bantu untuk salah satu contoh. Saya masih punya waktu ya. Salah satu contoh apa yang bisa kita upayakan dan bangun dalam pernikahan kita. Bagaimana membangun, mempertahankan dan menghormati pasangan kita dengan sebuah cerita kasus roti hangus. Saya waktu itu pernah ikut sebuah seminar dan kemudian menceritakan tentang soal roti hangus ini. Roti hangus, sebuah refleksi atas pengalaman ya. Kisahnya seperti ini. Seorang ahli pendidikan bertanya pada 3 orang ibu yang ditunjukkan dari peserta sebuah penelitian. Ahli pendidikan itu mengatakan, misalkan suatu pagi Anda sedang menyiapkan roti bakar untuk sarapan suami Anda. Bisa dibayangkan ya, yang punya pasangan, istrinya sedang menyiapkan sarapan roti bakar untuk suami Anda. Tiba-tiba telepon berdering. Anda menangis dan roti bakar jadi hangus. Telepon berdering, anak nangis. Jadi deh roti bakarnya hangus. Lalu suami Anda berkomentar, kapan kamu akan belajar memanggang roti tanpa menghanguskannya? Dengan kata-kata suami ini, kira-kira bagaimana reaksi Anda? Ini ditanyakan pada 3 orang ibu. Ibu pertama mengatakan, langsung saya lemparkan roti itu ke mukanya. Ini tipe mungkin istri yang pemberani gitu kan ya. Pada orang lain, wah langsung emosi gitu kan ya. Langsung saya lemparkan roti itu ke mukanya dengan kata-kata suaminya yang menyakitkan itu. Ibu kedua mengatakan, saya akan katakan padanya, bangun dan bakar roti sendiri rotinya. Emosi juga ibu yang kedua mengatakan demikian. Bangun dan bakar sendiri rotinya. Rasa saya itu nggak becus bikin roti. Selama ini saya yang bikin gitu kan ya. Ibu ketiga ini lebih namanya pakai hati gitu kan ya, yang kemudian gampang nangis juga, gampang perih, terlukai gitu kan. Dia mengatakan, saya rasa saya akan menangis karena dikatain seperti itu rasanya menghina banget gitu kan ya, saya akan menangis. Ahli pendidikan mengatakan, bertanya lagi, lalu bagaimana perasaan Anda terhadap suami Anda? Semua mengatakan marah, benci, dan merasa dianiaya dengan kata-kata itu. Mungkin para istri pernah mengalami situasi itu, marah, benci, dan merasa dianiaya dengan kata-kata suami yang merendahkan seperti itu. Terus kemudian ahli pendidikan bertanya lagi, mudahkah bagi Anda untuk menyiapkan roti bakar lagi pagi itu? Dan mereka kompak semuanya mengatakan, tentu saja tidak. Ahli pendidikan mengatakan lagi, dan jika suami Anda pergi bekerja, akan mudahkah bagi Anda untuk membereskan rumah dan belanja kebutuhan sehari-hari dengan lapang dada? Kalau udah ada terjadi kasus itu, apakah Anda itu akan nantinya normal lagi mengerjakan banyak hal di rumah, atau belanja, atau kemudian pergi bekerja dengan lapang dada? Ibu pertama mengatakan tidak. Saya akan merasa sumpek sekali sepanjang hari. Padahal kejadiannya hanya beberapa menit. Kata-katanya itu kalau diucapkan mungkin hanya beberapa detik, tetapi bisa mempengaruhi seluruh hari itu. Ibu itu mengatakan, saya akan merasa sumpek sekali sepanjang hari.
Ibu kedua mengatakan, saya tidak akan membeli apapun untuk keperluan rumah hari itu. Dia mulai membuat warning dan marah sekali. Saya tidak akan membeli apapun untuk keperluan rumah hari itu. Semuanya kena gitu kan ya, entah anaknya, suaminya apalagi gitu kan ya, nggak akan ada acara masak hari ini, nggak ada makanan yang tersedia mungkin gitu ya. Ibu kedua marah. Kemudian ahli pendidikan mengatakan lagi, katakanlah bahwa roti itu memang hangus. Rotinya tetap hangus kan, tetapi suami Anda mengatakan kepada Anda, suaminya mengatakan kalau peristiwanya roti hangus, telepon berdering, kemudian anak nangis. Kalau suaminya mengatakan demikian, bukan mengatakan yang seperti yang pertama, tapi mengatakan demikian. Tampaknya pagi ini kamu lelah ya sayang. Kayak gitu ya ngomongnya ya, kalau ke pasangannya ya. Tampaknya pagi ini kamu lelah ya sayang. Telepon berdering, anak kita menangis, dan sekarang roti hangus. Kira-kira reaksi Anda bagaimana? Kurang romantis ya kata-kata saya. Tampaknya pagi ini kamu lelah ya sayang. Telepon berdering, anak kita menangis dan sekarang roti hangus. Nah, kalau pasangan Anda, suami Anda mengatakan ini, kira-kira apa reaksi Anda? Bisa dibayangkan, ibu pertama mengatakan, saya tidak percaya bahwa yang berbicara itu adalah suami saya. Ini kerasukan apa suami saya bisa selembut ini gitu kan ya. Tetapi perasaan ini pasti dengan sukacita dan gembira. Saya tidak percaya bahwa saya berbicara, yang berbicara itu adalah suami saya. Bahagia pasti ibu pertama ini, excited banget. Ibu kedua mengatakan, saya akan merasa bahagia. Yang bahagia dengan kata-kata suami itu. Saya akan merasa senang dan saya pikir saya akan memeluknya. Wah, yang tadinya menangis dikatain yang seperti yang pertama tadi, dengan kata-kata yang kedua tadi, ibu yang ketiga itu senang sekali dan segera ingin memeluk suaminya. Maka mengapa Anda gembira? Bukankah anak tetap menangis? Peristiwanya tetap terjadi, anak tetap nangis, telepon berdering dan rotinya juga tetap hangus. Semua mengatakan, kami tidak akan peduli dengan semua itu. Lalu apa yang berbeda kali ini? Yang pertama mengatakan, saya merasa suami saya baik sekali karena tidak menyalahkan saya, melainkan memahami perasaan saya. Dia berpihak pada saya, bukan memusuhi saya. Tidak menyalahkan, tidak memusuhi gitu kan ya, dengan peristiwa itu. Jika suami Anda pergi bekerja, akan mudahkah bagi Anda untuk melakukan tugas rumah tangga selanjutnya? Ibu kedua mengatakan, saya akan melaksanakan tugas saya dengan senang hati. Sekarang mari kita bicara tentang suami tipe ketiga. Tadi ada tipe yang pertama yang membuat luka, tipe yang kedua membuat suka dan semakin cinta. Ini tipe yang ketiga. Setelah roti itu hangus, ia memandang istrinya sambil mengatakan, nih, saya ajari kamu cara membakar roti. Semua mengatakan tidak. Suami macam itu lebih buruk lagi dari yang pertama, sebab ia menganggap saya dungu. Ini penting banget karena manusia itu butuh dipahami, dihargai, dan dicintai. Maka kita bisa melihat dalam perjalanan pernikahan kita, meskipun hanya kata-katanya itu sederhana. Kalau Paulus itu mengatakan tolong, terima kasih, dan kemudian maaf, kan sederhana dilakukan. Kalau tadi salah contoh soal membakar roti, kita mungkin ada banyak peristiwa yang gagal gitu kan ya, tidak hanya soal membakar roti yang hangus, tapi gagal ketika dampingi anak, anaknya teledor jatuh, nangis, terluka dan sebagainya itu, teledor untuk usaha dan sebagainya, tapi berani nggak kita kemudian membuat kata-kata yang menempatkan pasangan kita itu sungguh bernilai, berharga, dan menjadi dia merasa aman, sehingga kita bisa betul-betul mengupayakan untuk memiliki, mempertahankan, dan juga menghormati pasangan kita. Seperti yang tadi ya, kata-kata itu kuat sekali. Kata-kata itu sungguh sangat kemudian mendukung kita, perjalanan keluarga. Ungkapannya, suaminya mengungkapkan, tetapi dengan bahasa yang berbeda, itu bisa mempengaruhi hidup sepanjang hidup ini. Kalau diceritakan tadi ya, ada yang merasa dilecehkan, ada yang kemudian sangat mencintai karena dihargai, dihormati, dan merasa aman, atau bahkan yang ketiga tadi dianggap menjadi dungu gitu ya. Maka kita bisa melihat dalam perjalanan hidup kita,
Kalau bicara soal to have, to hold, and to harness, apakah kita berani untuk menyucikan hidup kita, menyucikan pernikahan kita? Karena sakramen sendiri artinya adalah menjadikan suci. Nah, kita bisa melihat masing-masing dalam perjalanan hidup ini gitu kan ya. Oke, di forum ini yang mau tanya jawab atau saya ngoceh terus begini? Karena dalam bacaan tadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tadi menjadi sangat bermakna pada kita semua gitu kan ya, bagaimana kita menempatkan pasangan kita gitu kan ya, mau menghormatinya, kita juga mengasihinya, melindunginya. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau para suami sudah kasar pada pasangannya, berarti kalian para suami belum bisa belajar mencintai dirimu gitu kan ya. Bagaimana bisa mencintai dirimu kalau kamu nggak bisa mencintai yang lain juga gitu. Istri hendaklah menghormati suamimu gitu ya. Sejelek-jeleknya suamimu hormatilah, sekecil-kecilnya gajinya suamimu hormatilah gitu kan ya. Dan kata-kata yang keluar jangan kemudian kata-kata yang menyakitkan. Karena seringkali persoalan dalam rumah tangga itu soal komunikasi. Pakai bahasa yang seperti tadi, ingat roti hangus gitu ya. Dengan bahasa yang membuat orang lain itu aman, membuat orang lain itu dihormati, membuat orang lain itu sungguh bernilai dalam kehidupan saya. Ini akan menjadi indah perjalanan hidup ini kalau kita melihat itu. Oke teman-teman, ada yang mau tanya? Kalau ada, kalau nggak ada nggak usah dipaksain. Kami mempersilakan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan untuk Romo, mungkin menyangkut kehidupan suami istrinya barangkali, atau mungkin pengalaman pribadi, atau mungkin yang masih jomblo dan masih mencari jati diri, boleh bersharing di sini. Silakan, mungkin satu orang dulu ya. Setelah itu biar Romo bisa melanjutkan lagi. Ini masih ada lanjutannya ya Romo ya? Ya paling saya puterin video. Oh baik-baik ya. Mungkin 1-2 orang mungkin yang mau bertanya sedikit mengenai tadi yang telah disampaikan Romo hari. Mungkin ada yang mau mencari masih pengantin baru, barangkali di sini kebetulan ada pengantin baru juga. Mungkin bisa, kalau ada pertanyaan, silakan. Pengantin baru. Ini pengantin baru serasa ini ya di pojokan nih. Pengantin baru biasanya masih indah-indah lah ya. Atau mulai ini membayangkan yang lebih indah lagi ke depan gitu kan ya. Ini yang dimaksud siapa sih? Ray dan Novita kah? Wah, saya langsung nyebut nama. Mereknya langsung saya sebut. Benar Romo. Ya. Oke. Ngobrol, Ray dan Novita, kalian udah menikah berapa bulan? Tanggal 9 nanti 2 bulan Romo. Oh, masih baru banget ternyata. Menikah di masa pandemi ya. Kok Romo bisa tahu Romo? Hah? Kok Romo bisa tahu? Beda ya baunya Romo? Atau tampaknya berbeda Romo? Yang lainnya itu sudah berkerut, sudah banyak persoalan kayaknya. Jadi udah kelihatan jidatnya itu tegang gitu kan. Kalau Ray dan Novita masih happy, senyum-senyum. Oh enggak juga sih. Saya hanya asal nebak aja. Iya. Ya. Ray dan Novita, kalau boleh nanya, Romo boleh nanya, kalian keberanian untuk memutuskan menikah di depan altar itu kenapa kalian? Udah pacaran berapa tahun atau kemudian ada kesepakatan apa di antara kalian gitu kan? Halo, siapa yang mau jawab? Ray atau Novita? Ya, saya menjawab Romo. Kami berpacaran sudah 2,5 tahun. Waktu itu apa yang membuat kami pada akhirnya yakin untuk menyatukan cinta kami di depan altar itu satu, selama berpacaran kami sudah saling mengenal kejelekan masing-masing. Saya sudah tahu kadang-kadang Novita ini bagaimana, Novita juga pasti sudah tahu saya bagaimana selama pacaran. Lalu 2, kami juga sudah menimbang-nimbang
keluarga masing-masing gitu. Kami juga bersyukur kedua belah pihak dari keluarga kami masing-masing sudah menyetujui Romo. Dan yang terpenting dari pribadi kami berdua sudah mantap dan yakin untuk saling Jadi, membahagiakan. Sadar betul bahwa kamu menikahi orang yang tidak sempurna ya? Sadar. Sadar. Kekurangan ya. Sama-sama sadar, Romo. Saya sadar ya. Kalau Novita sendiri juga tahu juga kekurangannya Ray dan sebagainya. Tahu. Jadi memang dari awal udah disuruh mempersiapkan hati dan mental untuk menerima keburukannya Ray seumur hidup gitu, Romo. Jadi memang sebelum kita mutusin, kami berdua sama-sama mutusin untuk ya lanjut gitu, juga kita benar-benar udah komit untuk ya menikmati kebaikan dan keburukan masing-masing gitu, Romo. Oke ya, menarik sekali ya. Jadi menikah memutuskan untuk memilih orang yang tidak sempurna gitu kan ya. Iya. Tetapi memang perjuangannya adalah bagaimana kalian bisa nantinya menyempurnakan atau menyucikan tadi ya. Saling menyucikan itu ya, memperjuangkan untuk menyucikan. Oke, thank you untuk Ray dan Novita untuk sharingnya. Terima kasih Romo. Atau mungkin ada yang mau di-sharingkan yang lain, biar yang menikah sudah lama ya, yang lainnya bisa terinspirasi dari kalian berdua. Ada yang mau dibagikan? Kalau tadi dari topik soal to have, to hold, to honor, memiliki, mempertahankan, dan menghormati, ada inspirasi apa ya dari kalian berdua? Ada nggak yang muncul sesuatu yang, oh ini harus diupayakan nih, kita harus belajar ini nih, atau kemudian, oh iya bener ini nih, gitu kan ya? Ada nggak Ray dan Novita? Ya, kalau untuk kami, sepenangkapan kami sih, maksudnya adalah tentunya saling memiliki, saling memiliki itu di sana maksudnya ya tentunya penyerahan diri sepenuhnya kepada pasangan, lalu to hold itu ya untuk saling mempertahankan hubungan baik sepanjang kehidupan bersama. Lalu untuk to honor tentunya menghormati pasangan gitu, Romo. Oke, thank you banget Ray dan Novita ya. Oke. Thank you Ray, Novita. Mungkin ada yang lain, silahkan. Atau mau ngechat juga boleh. Ya, kami kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain barangkali yang memang ada sharing atau pengalaman yang mungkin mau dibagikan gitu. Kalau nggak ada, mungkin saya punya saran teman saya, Romo, yang saya tahu banget sejak dari sebelum menikah, saat pacaran. Jadi pacaran mereka ini salah satu yang saya tahu cukup lama, Romo. Seperti nyicil rumah, Romo. Jadi yang sharing bukan hostnya dulu ini? Oh, bukan, tugas saya cuma host, Romo. Jadi teman saya ini pacarannya cukup lama, Romo, tapi dia memilih untuk hold dan akhirnya menikah, Romo. Kita sambut sama-sama Bapak Koordinator kita, Ricky dan Novi, yang katanya pacarannya sampai hampir 12 tahun, Romo. Nggak putus-putus ya? Menarik ini, 12 tahun. Nggak putus-putus, Romo. Mungkin putus, Romo, tapi akhirnya kembali lagi ke yang lama, Romo. Nggak ada yang lain kayaknya. Nggak bener, Romo. Gimana Ricky? Silakan Ricky. Halo Romo. Bagus. Ya. Jangan buka kartu. Ini banyak orang di sini, malu ya. Iya. Saya itu mungkin itu ya Romo. Kalau sudah jodoh nggak akan kemana begitu ya Mo. Jadi saya sudah putus. Lagu banget ya, lagu ya. Ya gitu. Jadi saya sudah putus sama istri saya sekarang. Itu mantan pacar saya itu 4 kali putusnya Mo. Dalam sepanjang 12 tahun itu ya. Betul. Nah, jadi
putus, nyambung lagi, putus, nyambung lagi gitu. Kadang-kadang diselipin wanita yang lainnya begitu Mo. Tapi puji Tuhan, istri saya sudah mengampuni saya Mo. Jadi Oke. ya Sorry aku nggak bisa nahan ketawa tadi. nggak usah ditahan Mo, Kayaknya berat juga ya mengampuni kamu, Ki. berat. Ya apa namanya, ya puji Tuhan sih, tapi istri saya baik gitu Mo ya. Jadi mau mengampuni kesalahan saya, dan sekarang puji Tuhan apa namanya, mungkin yang paling sulit yang saya alami pada saat itu adalah memutuskan kapan harus menikah begitu Mo. Karena Oke. apa namanya, kalau ditanya orang itu selalu apa, ayo kapan nikah gitu mamanya. Terus saya bilang saya belum siap gitu. Tapi walaupun kadar atau takaran siap itu juga nggak tahu kan, takarannya itu gimana, standarnya siap itu nggak ada yang tahu gitu Mo. Ya jadi akhirnya dengan desakan apa namanya, dengan ini ya, desakan istri juga. Oh ya, istri saya Istrinya ada ya? ada. Oh, istrinya boleh membantah loh kalau nggak sesuai ya. Oke. Nggak sesuai kalau itu. Ya akhirnya ya kami memutuskan ala kadarnya ya, intinya kami menikah begitu. Ya puji Tuhan itu. Untuk ada istri ya berani membuat keputusan gitu kan. Kalau nggak didesek-desek kayaknya nggak berani membuat keputusan. Betul Romo. Ya istri saya banyak memberi saya semangat lah begitu Mo, keyakinan begitu. Kalau nggak didukung juga mungkin saya ya nunda terus kan pengennya. Kalau sebagai seorang laki-laki itu kan kadang takut, ada rasa ketakutan untuk mengambil keputusan, takut salah, takut ini, takut itu gitu, takut gagal, begitu. Tapi puji Tuhan waktu itu istri saya ya mendukung gitu, istilahnya mau diajak susah gitu. Oke. Ricky sekarang sama siapa istrinya namanya? Sorry. Novi. Ricky dan Nevi udah berapa tahun menikah nih sekarang? Novi Romo. Oh Novi, sorry, Novi dan Novi. Kami menikah dari tahun 2013, berarti Sudah sekitar 8 ya? ya 8 ya. Oke, Ricky dan Novi kalau boleh saya tanya, apa sih tipsnya kalian bisa mempertahankan gitu kan? Kalau tadi ada dilema 12 tahun putus 4 kali, tetapi bisa balik lagi dengan segala dinamikanya. Sekarang 8 tahun pernikahan ini, apa salah satu tips kunci kalian membangun rumah tangga, memperjuangkan soal hold, mempertahankan? Saya sih mengedepankan komunikasi gitu. Jadi saya sama istri saya tuh hampir nggak ada rahasia-rahasiaan gitu. Jadi hampir saya mengalami sesuatu atau bahkan hanya merasa sesuatu begitu, saya tetap cerita ke istri saya. Walaupun mungkin kalau dulu waktu masih pacaran mungkin cerita yang baik-baik aja, tapi sekarang ya saya berusaha untuk cerita yang apa adanya gitu. Jadi juga mungkin karena efeknya saya pacaran kelamaan, jadi kami ini sudah terlalu saling mengerti gitu Mo. Nah kalau ada lo mau menipu juga udah ketahuan juga gitu kan. Betul begitu Mo. Jadi Novi itu kalau saya menyembunyikan sesuatu tuh sudah ketahuan duluan. Gelagatnya saya sudah aneh gitu. Dia sudah kebaca. Jadi saya rasa percuma lah kalau mau ngumpetin sesuatu atau apa begitu. Ya mungkin ya itu. Saya sih nggak terlalu banyak tips ya. Mungkin kebetulan aja saya pacaran lama, jadinya masa untuk saling kenal itu sudah lewat gitu. Oke, menarik juga ya. Jadi salah satu tips kuncinya adalah soal membangun komunikasi tadi ya, kejujuran tadi. Ya. Oke, thank you Ricky dan Novi. Nah, terus yang saya pertanyaan terakhir nih, kalau bicara soal sakramen, jadi bagaimana menyucikan pernikahan gitu kan ya, menjadikan suci pernikahan, apa yang selama ini kalian perjuangkan gitu kan ya. Kalian sudah memiliki pernikahan ini, kalian sudah memperjuangkan pernikahan ini, kalian mengupayakan untuk bisa saling menghormati. Kuncinya bagaimana kalian mengupayakan supaya pernikahan kalian itu tetap menjadi kudus seperti itu?
Kalau kami sih senantiasa berusaha bagaimana bisa tetap dekat dengan Tuhan. Jadi saya sama istri kebetulan kompak untuk walaupun kita sudah menikah, kita punya anak kecil-kecil, kita merintis usaha baru, merintis usaha baru, merintis belajar mendidik anak-anak, tentunya semua-muanya kan itu belajar ya, semua-muanya merintis, kerjaan yang merintis, tapi juga harus tetap tetap bisa meluangkan waktu untuk dekat dengan Tuhan. Tentunya salah satunya ya sama-sama pelayanan, sama-sama tetap mengambil bagian dalam kegiatan di gereja atau begitu. Jadi Tuhan tetap dihadirkan dalam keluarga dan ambil bagian dalam perjuangan kalian seperti itu ya? Ya betul, mau juga kita berusaha untuk setiap malam itu kalau bisa kami tetap doa malam itu harus selalu sama-sama. Walaupun memang begitu punya anak satu, nah ini mulai kacau doa malamnya. Nggak kebayang kalau anak rewel gimana? Nah satu itu bisa doa, satunya harus jaga anak gitu kan? Ya, jadinya tadinya sama-sama, biasanya sementara pisah dulu doanya. Terus nanti setelah anak sudah mulai gede, udah mulai ngerti, bisa diajak doa bareng, doa bersama. Nggak selang anak kedua muncul, berantakan lagi gitu polanya begitu mau. Jadi ya nanti itu pasti akan berirama terus sampai anak ketujuh ya? Oh enggak mau, ini kayaknya cukup 2 aja mau. Istri saya sudah nggak sanggup katanya. Oke, makasih banget Ricky, thank you banget, inspiratif Ricky dan Novi, thank you ya. Makasih. Masih ada lagi? Mungkin teman-teman ada lagi. Kalau tidak ada, kita kasih kesempatan untuk Romo melanjutkan dengan video ya Romo ya. Ya, jadi videonya ini sebenarnya video yang tadi saya saksikan kok menarik. Video-video yang biasa teman-teman biasanya kalau ada pernikahan dan sebagainya itu, terus kemudian membuat video kenangan seperti itu. Dan saya tadi melihat kok menarik dan bagus, maka ingin saya bagikan pada kesempatan malam hari ini. Biar teman-teman juga ingat pernikahannya. Sorry. Sebentar ya, maaf. Suaranya udah keluar ya? Keluar Romo. Nicholas Hans Nurjadi dan Stefani Prasetya, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan bebas dan tulus ikhlas. Selama menjalankan perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Anda membuat janji perkawinan, dan janji itulah yang paling mendasar, sangat esensial. Menikah bukan soal cocok atau tidak cocok, tapi menurut penginjil, menikah ini adalah soal kesatuan. Saya, Nicholas Hans Nurjadi, memilihmu, Stefani Prasetya, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sakit dan sehat. Saya mau menghormatimu sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik kepada anak-anak kita yang kelak akan dianugerahkan oleh Tuhan. Hans adalah hadiah terindah
Stefani. Stefani adalah hadiah terindah untuk Hans. Ini adalah hadiah yang Tuhan beri untuk Hans. Karena hadiah itu yang sangat indah, sangat mulia, harus dijaga, dirawat dengan baik. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata satu itu disebut 3 kali. Berarti Allah menginginkan persatuan di antara suami istri. Saat ini, sekarang berjalan sampai selama-lamanya. Saya Stefani Prasetya memilih engkau Nicholas Hans Nurjadi menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Ya, ini menjadi pengingat saja untuk teman-teman yang sudah menikah dan untuk yang belum menikah supaya kepengen. Anda sudah memiliki yang sudah menikah, maka kalau sudah memiliki, maka perjuangkan untuk dipertahankan. Mempertahankannya bagaimana? Buatlah hidup saling menghormati, seperti ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tadi. Bagaimana kalian memperjuangkan saling menghormati antar pasangan. Ajarkan aku Tuhan, aku bisa mencintai yang tidak sempurna secara sempurna. Jadi menyucikan tadi sakramen, kita berjuang dari memilih orang yang tidak sempurna untuk bisa memperjuangkan secara sempurna, yakni dengan menghormati satu dengan yang lain. Maka semoga teman-teman semuanya terus mengupayakan dan yang sudah menikah bisa menjadi contoh dan teladan. Kalau ada persoalan tentunya akan ada solusi, upayakan solusi dan tetap memelihara kesatuan di antara kalian. Tadi di dalam video kita sudah ditegaskan, kita diajak untuk dalam satu, kita ditegaskan, diingatkan kita sudah berjanji hidup dalam suka dan duka dan sebagainya. Semoga itu yang terus kemudian kita upayakan terus supaya kita menjadi orang-orang yang semakin menyempurnakan, semakin menyucikan satu sama lain. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih semua. Sungguh memberkati firman yang sangat mengingatkan kami untuk teman-teman yang sudah menikah ataupun yang sedang mempersiapkan, atau seperti yang Romo bilang tadi supaya pingin agar tidak terkejut dalam dunia pernikahan. Kita tidak hanya untuk memiliki saja, tapi kita juga harus mempertahankan dan menghormati satu sama lain. Ingat bahwa cinta tanpa pengampunan itu tidak menghasilkan apa-apa. Cinta tanpa pengampunan seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi ingat pesan apa dari Romo hari, bahwa cinta itu harus terus bertumbuh dalam pernikahan, harus mau saling mengasihi, mengampuni, mencintai di tengah apapun yang kita hadapi. Selamat malam juga untuk Romo Wanta yang sudah hadir. Ada sepatah dua patah kata, Romo Wanta, dipersilahkan.
Malam Romo Wante, terima kasih Romo Malam Romo Wante sudah hadir. sudah mengunjungi kami. Mungkin mau nambahin sesuatu Romo buat kami-kami ini, atau tadi kan banyak pesannya untuk yang belum untuk yang menikah, mungkin buat yang jomblo ada tambahan mau? Temanya bagus dan Romo Haryanto sudah menyampaikan dengan baik. Memang tidak mudah. Hidup berkeluarga itu kompleks ya, perkawinan itu kompleks. Dan kalau yang berbicara tidak menikah, kami para Romo, itu mudah. Tapi yang melaksanakan itu tidak mudah. Dan banyak hal yang memang suatu yang misteri atau yang tersembunyi karena kita mengenal seseorang yang tidak secara utuh. Meskipun Ricky tadi pacaran sampai berapa tahun, 11 tahun, atau mengenal udah lama, tapi tidak sepenuhnya memahami pribadi seseorang. Yang tahu ya dia sendiri dengan Tuhan, termasuk dalam hal-hal yang sulit. Saya tidak yakin bahwa pengenalan yang lama itu menjadi kuat, atau cinta yang sudah lama berpacaran, berkembang, menumbuhkan perkawinan yang langgeng atau harmonis. Kemarin orang datang mengeluh tentang suaminya dan persoalan banyak sekali. Saya pribadi prihatin dengan keadaan kehidupan perkawinan saat ini. Karena itu bagi yang akan menikah maupun yang sudah menikah, hendaknya sungguh-sungguh apa yang dikatakan Romo Haryanto tadi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagi yang belum menikah, tentu memilih pasangan yang bisa diajak berkomunikasi untuk hidup bersama. Dan bagi yang sudah menikah, tentu berusaha untuk tetap, yang saya inginkan itu adalah intimasi. Termasuk dalam masa pacaran berkomunikasi untuk intimasi. Dan yang sudah menikah tetap menghayati spiritualitas hidup perkawinan dengan bertanggung jawab atas janji yang disampaikan, diucapkan di altar dengan 3 jalan ini, yaitu physical intimacy, selalu dekat secara fisik, spiritual intimacy, selalu dekat dalam rohani, dalam doa, dan emotional intimacy, selalu dekat dengan hati, emosi. Kebanyakan pasangan suami istri ataupun orang berpacaran itu 3 hal ini tidak tercapai dengan baik. Karena anaknya diganggu, karena pekerjaan, karena hobi, sehingga intimasinya makin lama yang dulu kuat, lama-lama pudar. 3 hal itu kalau bisa saya tambahkan lagi, community intimacy. Kita harus intim dalam hal ini dengan komunitas yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan kita. Syukur kalau sekarang ada persekutuan doa untuk keluarga-keluarga muda, itu suatu community intimacy yang harus dibangun. Sebab kalau tidak dia bisa keluar dari komunitas itu dan membahayakan mereka sendiri. Saya kira itu tujuan hidup dalam keluarga, keintiman. Kalau seorang Romo, keintiman dengan Allah, dengan umat yang dipercayakan kepadanya. Dan Tuhan pada saat mencipta pun menginginkan sebuah keintiman, kesatuan yang utuh dan mesra.
Itulah mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk persekutuan doa ini yang sudah mengangkat tema yang penting, dan terima kasih untuk Romo Hari yang telah memberikan materinya dengan baik. Romo Wante, halo apa kabar? Sehat ya? Romo, terima kasih. Baik, Romo. Ketemu. Sehat. Iya. Sip, sehat. Baik, terima kasih Romo Wante, Romo Hari atas firman yang diberikan di dalam persekutuan doa ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang Engkau boleh berikan kepada kami. Sungguh berkat yang luar biasa Tuhan. Kami boleh diingatkan Tuhan akan janji pernikahan dengan pasangan kami, atau dengan persiapan kami yang akan menghadapi pernikahan, ataupun kami yang mungkin masih mencari pasangan Tuhan, agar kami boleh semakin dikuatkan, boleh semakin diingatkan bahwa pernikahan di dalam Katolik adalah monogami, sekali seumur hidup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh luar biasa ini. Berkatilah Romo Hari yang sudah membawakan firman ini ya Tuhan. Berkatilah dalam setiap karya pelayanannya Tuhan, agar boleh terus memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami hendak memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keteguhan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki ini, hanya untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada persembahan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sebelum persembahan, mari kita foto bersama dulu yuk teman-teman. Di-onin kameranya. Kita mau foto bersama. Semuanya udah di-on ya kameranya ya. Ayo yang masih belum on yuk. Kita mau foto bersama. Mumpung ada Romo Hari, ada Romo Wante juga. Sudah siap semuanya? Yuk, belum? Ayo Ko Riki. Oh belum semua? Ayo yang lain yuk. Ayo. Oh. Sudah semuanya? Ya udah, ayo kita berikan gaya yang terbaik yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi yuk, berikan sarangi. 1, 2, 3. Sekali lagi katanya multimedia. Kurang banyak nih. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Mari Ko Wempi untuk pengumuman. Dipersilakan. Romo Hari dan untuk Romo Wante yang telah bersedia hadir di kesempatan ini di PD Meriah kita malam ini, juga untuk Ko Ari sebagai koordinator BPK Denpasar kita. Waduh, sebuah kehormatan sekali bisa dikunjungi oleh teman-teman yang dari bermacam-macam daerah, tidak hanya di Bali saja, tapi juga ada di Jakarta, ada di Surabaya juga, dan beberapa kota-kota yang lain. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama-tama, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan di PD kita. Karena PD kita masih dalam format online, jadi kita ingin mengundang teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih kepada kami melalui QR Code yang telah disediakan di screen di depan. Bagi teman-teman yang ingin mendukung karya pelayanan kami di PD kami selanjutnya, mungkin bisa mentransfer melalui QR Code ke rekening BCA tersebut. Iya, sudah muncul di layar. Kemudian, pengumuman berikutnya adalah untuk minggu depan, PD kita masih sekedar informasi untuk teman-teman, PD kita masih menggunakan format 1 kali PD, dan
berganti-gantian dengan komunitas basis, dengan Kombas. Jadi karena hari ini kita sudah pede, maka minggu depan kita akan masuk ke Kombas. Kombas kita pada hari Kamis minggu depan akan dipimpin oleh pasangan suami istri Adirasi dan Paula, yang kebetulan juga hari ini memimpin pujian kita tadi. Kita beri tepuk tangan untuk Adirasi dan Paula. Yeay, terima kasih Adi Paula. Kemudian untuk informasi mengenai link Zoom maupun detail-detail untuk Kombas minggu depan akan kita sampaikan di akun sosial media kita, di Instagram maupun di WA grup kita. Selanjutnya, untuk PD tanggal 18 Maret, 2 minggu kemudian, untuk yang bertugas adalah pasangan suami istri Reynaldo dan Esil, yang akan dibantu, Reynaldo dan Nanta, dan akan diiringi oleh Esil sebagai pemusik. Itu nanti untuk detailnya, termasuk untuk acaranya apa, dinantikan saja, karena kita selalu menyiapkan sesuatu yang baru untuk stand doa kita, dan ini merupakan sebuah kejutan yang akan selalu update terus lah. Jadi kita tetap saling berkomunikasi, tetap lihat di akun sosial media kita maupun di WA Group ya. Oke, mungkin demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi ke Paula sebagai pemimpin pujian kita. Terima kasih. Terima kasih kembali ke WMP atas pengumuman yang diberikan. Mari kita doa penutup. Bapa, terima kasih atas setiap puji-pujian yang boleh kami lantunkan kepadamu, untuk setiap firman yang sungguh memberkati kami, yang sungguh mengingatkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menutup persekutuan doa ini dan memohon berkat dari Romo Wante. Dan sertamu juga. Amin. Terima kasih Romo Wante, selamat malam. Terima kasih Romo Hari, selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari sebelum menutup persekutuan doa pada malam hari ini, kita mau naikkan satu pujian. Kita mau nyatakan sungguh ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorak lagi Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir dalam persekutuan doa ini. Sampai ketemu 2 minggu lagi dalam persekutuan doa selanjutnya. Tuhan memberkati.